Semangat pagi, senang rasanya bertemu kembali dengan kalian. Kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat menimbang benda dengan benar, dapat menaksir benda, serta dapat mengetahui aturan apa aja yang ada di perpustakaan sekolah, serta menjaga kebersihan lingkungan. Satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan adalah kilogram dan gram. Kita akan menimbang berat benda dengan menggunakan timbangan kue. Ada beberapa ukuran berat maksimal di timbangan ini. Ada yang maksimal mengukur sampai 2 kg. Kalau yang ini 3 kg. Yang terakhir, Bu Ani punya contoh yang dapat menimbang sampai dengan 5 kg. Yuk kita perhatikan langkah-langkah mengukur berat suatu benda menggunakan timbangan kue. Yang pertama, pastikan jarum timbangan menunjuk di angka 0. Kemudian letakkan benda yang akan kita ukur di atas timbangan. Selanjutnya, perhatikan angka yang ditunjukkan oleh jarum. Bingo, dapat deh berat bendanya. Nah, telur yang Bu Ani beli ini beratnya 1 kg. Perhatikan timbangan yang mengukur berat roti berikut. Saat roti diletakkan di atas timbangan, maka jarum timbangan bergerak ke arah jarum jam. Setiap ruas pada timbangan ini bernilai 100 gram. Nah, sekarang kita hitung ya berat roti ini. Perhatikan letak jarum timbangan ini ya. Yuk kita hitung bersama. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Maka berat roti ini adalah 600 gram. Selanjutnya kita hitung berat ayam pada timbangan kue 2 kg ini. Pada timbangan ini setiap ruas bernilai 50 gram. Yuk kita hitung berat ayam ini. Perhatikan letak jarum timbangannya ya. Jarum pada timbangan ini terletak setelah angka 1 kg. Jadi kita tinggal tambahkan saja berapa gram setelah 1 kg. Kita hitung ruasnya ya. 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram. Jadi berat ayam ini adalah 1 kg lebih 250 gram. Atau bisa dengan cara ditambah. Karena 1 kg itu adalah 1000 gram, maka ditambah 250 gram. Jadi hasilnya 1250 gram. Semua timbangan digunakan untuk menimbang berat. Namun, timbangan dirancang untuk kegunaan tertentu. Selain itu, tiap timbangan mempunyai kemampuan maksimal mengukur berat benda yang berbeda-beda. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Nah, memperkirakan itu sama dengan menaksir berat benda. Ayo kita lakukan kegiatan berikut untuk menaksir berat benda tanpa menggunakan timbangan ya. Nah, Bu Ani kasih contoh gambar kentang. Kentangnya ada banyak ya. Nah, di sini ada tulisan berat semua kentang di samping adalah, nah ini ada pilihan nih, 2 kilo atau 200 gram. Perlu anak-anak ketahui bahwa berat satu kentang saja sudah 200 gram. Pastinya kita sudah memperkirakan kalau kentang yang di sini kan banyak, artinya berat. Nah, kita bisa memperkirakan bahwa jumlah semua kentang itu adalah 2 kg. Di gambar yang kedua itu adalah semangkuk tepung. Nah, memiliki berat berapa ya? Nah, perlu anak-anak tahu kalau tepung terus semangkuk nggak terlalu berat ya. Nah, di sini ada pilihannya, 5 kg atau 500 gram.
Nah, kalau 5 kilogram itu artinya berat sekali. Jadi semangkuk tepung itu memiliki berat 500 gram. Kita perkirakan ya. Contoh selanjutnya ada gambar ikan. Ibu membeli titik-titik ikan. Nah, berapa beratnya nih kita perkirakan? Nah, isinya atau pilihannya ada dua, yaitu 1 kilogram atau 100 gram. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa berat satu ikan saja sudah lebih dari 100 gram. Nah, ini ada beberapa ikan. Nah, artinya kita bisa memperkirakan bahwa ikan ini beratnya 1 kilogram ya. Nah, yang terakhir ada gambar coklat. Siapa yang suka coklat? Nah, yang ditanyakannya, berat coklat di samping adalah pilihannya 2 kilogram atau 200 gram. Nah, kalau coklat segitu banyak, nah ini tidak terlalu berat ya. Nah, artinya kita bisa memperkirakan bahwa berat coklat di samping itu bernilai 200 gram saja ya. Kalau 2 kilogram itu keberatan anak-anak. Aturan di perpustakaan sekolah. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan ketika anak-anak berada di perpustakaan. Yang ke-1, tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan agar bukunya tidak terkena kotoran makanan ya. Yang kedua, tidak gaduh saat berada di perpustakaan atau itu tidak bising agar nyaman membacanya. Yang ketiga, berhati-hati saat mengambil buku. Nah, manfaatnya agar tidak berantakan bukunya. Yang keempat, tenang saat membaca buku. Nah, manfaat tenang ketika di perpustakaan itu agar fokus membacanya. Yang kelima, mengembalikan buku sesuai dengan raknya. Nah, ini anak-anak juga bisa membantu pekerjaan petugas perpustakaan. Terakhir, melapor pada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. Nah, manfaatnya agar anak-anak itu didata dulu ketika meminjam buku, agar nanti kalau anak-anak ketika lupa mengembalikan, nah nanti bisa diingatkan oleh petugas perpustakaannya. Selanjutnya ada peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ada 4 ya. Yang ke-1, membuang sampah pada tempatnya. 2, tidak mencoret dinding dan benda yang ada di sekolah. 3, tidak memetik tumbuhan. 4, menyapu kelas. Nah, masih banyak contohnya. Anak-anak pasti bisa memberikan contohnya ya. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, sebetulnya materi menirukan gerakan hewan ini sudah dipraktekkan oleh anak-anak ketika tema 6 dan pelajaran olahraga ya. Nah, Bu Ani juga sudah lihat anak-anak ketika menirukan gerak hewan. Nah, ini Bu Ani ambil salah satu contoh video dari siswa yang sedang senam menirukan gerakan hewan sesuai hitungan. Dilihat di video selanjutnya ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Nazira Kalista Haifa, kelas 2 Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan.
tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a a a a a a a a a. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.